Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sahabat FDSA, para pendengar, sahabat mata DRM, Banting Ernisa, radio aslinya Jepara, para pemirsa 51 Media Channel MT Jepara, berjumpa bersama Desa Alumni di program acara Mata Wajib Media Network dan Nadia Ramadan bersama NU Jepara. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan berbincang langsung dengan Leo, Dr. Sahaban. Dia ini spesialis bedah yang bertugas di RSKP dan Dedan dan Rumah Sakit Islam Sultan Hadiri, dan beliau juga sebagai ketua LK NT Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama dan Jabat. Kita sapa bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ini kita alhamdulillah, semangat semangat dengan bahagia. Oke, dan pada kesempatan kami nanti kita akan berbincang tentang tema kita tim sehat setelah bulan Ramadan seperti itu. Jadi kita di bulan Ramadan kita harus tetap sehat. Ini mungkin kita ini yang pertama kali saya tanyakan. Ini biasanya kalau di bulan Ramadan ini kita harus membuat baik. Bagaimana cara supaya ketika kita puasa tapi kita tidak lemas? Bagaimana? Isu untuk bagaimana supaya kita tetap sehat selama bulan puasa ini, saya rasa setiap tahun pasti itu selalu kita dengar isu-isu seperti ini, dan saya rasa hal ini memang harus, apa yang akan saya sampaikan nanti itu memang sudah harus menjadi suatu kebiasaan, terutama bagi kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Memang lebih baik ada beberapa hal-hal yang harus kita ingat untuk kita jalankan selama bulan Ramadan supaya kita ini tetap kuat dalam menjalankan ibadah. Tentunya kondisi tiap orang berbeda. Betul, dan itu akan disesuaikan juga. Ada juga mungkin beberapa pasien, beberapa orang dengan lansia atau yang menderita suatu penyakit tertentu, itu juga memerlukan tips-tips bagaimana caranya supaya mereka, meskipun mereka usia tua, meskipun mereka menderita suatu penyakit, mereka tetap bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Nah, nanti akan kita sampaikan nih Mas, beberapa tips terutama bagaimana caranya supaya kita bisa puasa dengan tetap sehat. Yang pertama tentunya puasa itu kita ada waktu sahur, ya kan? Waktu sahur, ya. Waktu sahur itu kita kira jam-jam 3:30 nih Mas. 3:30 sampai jam 4. Betul. Nah, sebaiknya pada saat sahur itu kita sudah harus mulai mencukupi kebutuhan cairan supaya seharian itu nanti kita tidak lemas. Tidak hanya kebutuhan cairan, tapi juga makanan itu juga harus kita perhatikan Mas. Jadi tidak sekedar asal makan. Kadang-kadang kan kita mungkin kalau sahur itu, kalau saya pribadi nih ya, emang saya sendiri kasarannya gampang nih kita ngomong nasihatin orang. Cuman kadang kita sendiri prakteknya kita sendiri. Betul. Nah, jadi tidak hanya sekedar cairan, tapi juga makanan yang kita makan. Jadi makanan yang kita makan ini, ada beberapa orang yang mungkin kalau sahur itu nggak suka kuah, ya, nggak suka makanan yang berkuah. Jadi lebih suka yang keringan aja, kering. Sudah selesai. Simple gitu ya. Iya, betul. Apalagi mungkin ibu-ibu kayak saya gitu kan males banget kalau suruh masak gitu, ya kan. Nah, jadi itu harus kita perhatikan juga. Yang pertama tadi kembali dulu ke cairan ya Mas ya. Cairan. Nah, pertama kali bangun tidur pada saat pagi hari, maka yang harus kita minum, begitu kita bangun tidur, minum dulu 1 gelas. Nah itu, jadi bangun tidur itu minum dulu 1 gelas. Selain jumlahnya, kita juga harus memperhatikan apa sih yang kita minum. Jadi kalau pada saat sahur itu lebih baik manis jangan. Terus
mungkin kopi. Ya, kopi itu lebih baik dihindari pada saat sahur. Biasanya bapak-bapak nih kalau sahur nih kopi ini, Harus atau kopi. kadang-kadang kombinasinya sama rokok. Iya. Ini yang Itu pasangannya itu. Nah, itu dia. Ini yang kadang-kadang kita ini susah nih ngasih tahu soal minuman-minuman seperti itu pada saat sahur. Memang bapak-bapak paling seneng kopi biasanya. Sementara kopi itu membuat kita dehidrasi, Mas. Justru malah ya. Iya, karena kopi itu bikin kita gampang kencing. Iya. Gitu. Nah, jadi itu lebih baik untuk kopi. Saran saya kalau sahur jangan hindari minum kopi. Nah, kemudian setelah kita minum 1 gelas tadi, biasanya kita makan nih. Nah, makan yang harus dimakan lebih baik seperti gorengan jangan. Ya, jadi biasanya kalau subuh-subuh juga aneh juga kalau kita masih makan mendoan gitu kan, atau mungkin bakwan itu lebih baik kalau subuh jangan. Apalagi mendoanya yang dipakai waktu buka itu ya. Nah, itu lebih sedep kayaknya. Nah, seperti itu lebih baik. Gorengan itu juga jangan, karena gorengan itu memudahkan kita untuk merasa haus. Nah, kemudian tentunya untuk protein lebih baik banyak ya kalau waktu sahur. Protein itu bisa didapat dari telur, dari daging, dari ikan, itu bisa. Nah, terus kemudian jenis makanan yang lain bisa juga ditambah buah, Mas. Pada Untuk saat sebagai sahur ya. Iya, itu juga cukup baik. Serat itu juga kita butuhkan. Nah, setelah makan tentunya kita minum air putih lagi. Lebih baik kita minum air putih lagi. Nah, setelah itu begitu imsak kita juga bisa tambahkan air minum lagi. Nah, kadang-kadang sahur itu juga bisa dibantu dengan susu. Boleh. Kadang-kadang ini terbiasa. Itu kan kaitannya manis, Dok. Apa enggak? Enggak, lebih baik kalau manis itu lebih baik dihindarin. Jadi jangan, kalau sahur itu kalau saya lebih baik hindari yang manis. Jadi susu itu saya rasa nggak manis sebetulnya. Boleh dicoba deh untuk susu-susu tertentu. Untuk susu untuk usia sudah 30 ke atas itu memang biasanya nggak manis. Tapi kalau susu anak-anak itu memang cenderungnya manis. Ada beberapa susu yang kadar gulanya rendah itu juga ada untuk susu anak-anak. Lebih baik yang seperti itu. Ini dia yang tinggi akan kalsium. Susu-susu yang seperti itu jauh lebih sehat sebenarnya, Mas. Nah, itu terus kemudian setelah hindari perhatikan hidrasi makanan, kemudian hindari kopi tadi ya, gorengan juga. Terus kemudian pahami jumlah asupan gizi yang kita makan. Jadi makan tuh nggak asal makan, intinya itu aja sih sebetulnya. Oke, itu ya. Jadi memang ketika sahur itu juga pengaruh. Ketika nanti di seharian ketika puasa. Itu kuncinya. Kalau sahur itu kuncinya kita supaya kita bisa sehat seharian. Lainnya lagi selain dari faktor makanan, tentunya kita harus perhatikan juga jumlah tidur kita harus cukup. Nah, ini yang kadang-kadang kita kurang. Terutama kayak saya nih, ini harusnya nih kan saya jam segini harusnya kan kerja nih, tapi disuruh kesini kan, siaran gitu kan. Otomatis itu nanti itu akan mengurangi jam istirahat ya. Seharusnya istirahat karena nanti harus praktek lagi. Betul sekali. Ini penting juga disampaikan pada umat. Karena itu salah satu kewajiban sebetulnya. Sehingga nanti insya Allah ada ganti. Karena saya kalau nggak perintah dari jajaran Roy Surya yang mungkin saat ini sedang tidur, beliau. Oke. Jadi memang kembali lagi tips supaya tidak lemas ini pengaruhnya justru ketika makan waktu sahur. Makan pada saat sahur. Setelah sahur, sholat subuh ya Mas ya. Habis sholat subuh memang lebih baik kita jangan tidur. Karena kan kita habis makan nih. Nah, lebih baik jangan tidur. Nah, itu penyakit. Nah, kadang-kadang kita habis sahur, sholat subuh, tidur. Tadi Mas Amroni baru cerita kalau dia seperti itu. Itu sebenarnya makanya kita bisa melihat berapa senti perut buncitnya. Gitu. Nah, itu ketika kita habis makan, tidur, maka itu akan mempengaruhi ketebalan lemak di tubuh kita. Itu mempengaruhi. Kenapa? Karena habis makan itu kita tidak boleh tidur, di mana pankreas itu sedang dia lagi aktif untuk
mengeluarkan insulin, memasukkannya ke dalam sel. Di dalam sel nggak dipakai, tapi dibuat tidur. Gitu. Iya, nah ini akan menambah kerusakan. Jadi nanti kadar gula di dalam sel itu tinggi. Ya, itu yang tidak boleh. Ada waktu jeda tertentu setelah makan ke tidur itu harus berapa? Biasanya minimal kalau malam itu 2 jam. 2 jam ya? 2 jam itu baru kita boleh melakukan suatu istirahat. Berarti kalau sahurnya jam 4, boleh tidur jam 6. Jam 6, Harusnya jam gitu. 7. Ini saya masih membela yang tidur. Kayaknya sama aja ini ya. Saya masih membela yang tidur. Untuk kaum-kaum yang mager ini agak repot juga ini kita. Enggak, karena nganu ini Dok, kaum bangsawan. Ya, oke. Bangun tangi awan. Karena alasannya gini, kadang-kadang malam kan kita habis iktikaf di masjid gitu ya. Iya. Padahal enggak. Nah itu jadi istirahat kita harus cukup. Terus habis sahur kita nggak boleh tidur. Kemudian olahraga. Nah olahraga ini kalau pada saat puasa itu tergantung. Kalau dia kuat sih boleh. Tapi kalau tidak ya lebih baik tidak usah. Atau mungkin waktunya dikurangin, yang biasanya mungkin sehari 1 jam bisa dikurangin supaya untuk mengurangi agar tidak terlalu lemas juga pada saat puasa. Tapi ada beberapa juga olahragawan yang memang dia sudah terbiasa sehingga ritmenya itu nggak terganggu juga banyak loh Mas. Ya mungkin kalau kayak kita gitu suruh olahraga pada saat puasa ya lebih baik kita tidur kan. Iya. Sama-sama ibadah ini. Agak repot ini. Seperti itu. Itu kadang-kadang olahraga banyak yang males tentunya kalau pada saat puasa. Dan sebetulnya itu cukup bagus sekali. Untuk menunjang supaya tidak lemasin tadi. Yes. Dan puasa ini perlu kita tahu bahwa puasa itu sebetulnya setahun sekali. Yang kita tahu kan setahun sekali nih. Dan itu pada saat tubuh itu merestart. Jadi kalau kayak kasarnya kayak komputer tuh hidup terus ini sebulan ini kita di restart. Oh gitu. Jadi akan diperbaiki lagi sel-selnya yang rusak-rusak itu tadi diperbaiki pada saat kita menjalankan ibadah puasa ini. Jadi betul-betul yang namanya perintah Allah itu tidak bisa kita abaikan kebesarannya. Berarti itu sama halnya ketika hadisnya Kanjeng Nabi ketika berpuasalah kamu akan sehat. Betul sekali. Betul itu ya. Betul sekali. Jadi memang tidak ada yang diragukan. Betul, tidak ada yang diragukan dari apa firman Allah, apa yang Nabi sabdakan, itu tidak ada yang diragukan sama sekali. Mungkin kita tidak mengetahui kenapa sih, rahasianya apa sih, saat ini mungkin kita tidak tahu. Tapi dengan ilmu pengetahuan itu terus dibuka dan dibuka. Dari situ baru kita mungkin akan menyadari betapa maha besarnya Allah, betapa subhanallahnya. Dari situ Mas. Nah hanya butuh keyakinan bahwa kita meyakini apa yang firman Allah, apa yang Nabi sabdakan itu semuanya betul. Itu saja. Oke. Ini menarik sekali karena dokter ini spesialis bedah. Betul. Ketika orang mau operasi, nah ini pada saat puasa ya. Ini harus puasa, walaupun puasanya enggak puasa ya, apa ya kamu menurut saya ya, kamu puasa ya gitu. Tapi tidak puasa yang mulai dari imsak sampai itu. Seberapa pentingnya ini mungkin ketika di dunia bedah, kenapa harus sampai puasa gitu Bu Dokter? Jadi begini, kalau kita mau melakukan suatu tindakan operasi pada pasien itu puasa itu salah satu syarat untuk suatu tindakan operasi. Kenapa? Karena kita memerlukan pengosongan lambung lebih dulu. Ini berhubungan dengan pembiusan. Sebetulnya hubungannya dengan pembiusan. Kalau berhubungan dengan operasi, tergantung operasinya juga nih. Operasi apa dulu? Kalau operasi yang berhubungan dengan usus, oke. Ya kan? Tapi kalau tidak berhubungan dengan usus, sebenarnya untuk puasa itu sendiri tidak terlalu berefek ke kami, ke dokter bedah. Tapi berefek ke dokter bius karena dia harus membius pasien, di mana pada saat membius itu semua otot ini kan lumpuh nih Mas. Nah kalau lambungnya ada isinya, muntah dia. Nah ketika muntah dia akan menyumbat jalannya nafas. Pasien bisa tidak bernafas. Itu sebetulnya kenapa pasien kalau mau operasi itu harus puasa. Nah tetapi di sini yang mau saya singgung, kena puasa pada operasi pada saat bulan Ramadan. Nah itu operasi pada saat bulan Ramadan. Operasi pada saat bulan Ramadan tentunya cukup berat. Tetapi hal ini kalau
pada kondisi pasien tertentu memang harus dijalani. Suatu contoh misalnya ususnya pecah atau terinfeksi, maka memang dia harus segera nih menjalankan tindakan operasi kan, mau tidak mau di bulan Ramadan kayak mau enggak, memang dia harus segera menjalani. Nah, kalau seperti itu ya mau tidak mau berarti puasa Ramadan dia akan terganggu, akan terputus. Cuman karena ini kondisi yang harus dia jalani, ya mau tidak mau memang tetap, saya rasa dia tetap harus mengganti puasanya ya, karena kan bukan apa namanya, itu jika kuat. Kalau tidak ya berarti membayar fidyah mungkin nanti. Seperti itu gitu. Oke. Nah, kalau puasa pada saat operasi pada saat bulan Ramadan, tentunya kalau misalnya bisa ditunda, suatu contoh misalnya benjolan-benjolan yang kira-kira tidak terlalu berbahaya setelah dikonsultasikan ya, itu masih bisa ditunda. Terus kemudian operasi-operasi seperti operasi tedun atau hernia ya, itu kalau memang dia benjolannya masih bisa keluar masuk, sebetulnya ditunda juga nggak ada masalah. Jadi kalau memang masih ingin menjalankan ibadah sebulan penuh, untuk operasi yang sifatnya tidak harus segera dikerjakan, boleh ditunda Bapak dan Ibu yang mendengarkan. Sehingga Anda tidak usah khawatir, artinya nanti kalau benjolannya tidak, Anda silahkan konsultasi dulu ke kami, silahkan. Nanti kalau kami melihat bahwa ini adalah, dan kami setelah melihat dan memberikan pengertian bahwa ini adalah bukan sesuatu yang harus segera dikerjakan, segera kami operasi, Anda boleh menunda tindakan. Oke. Kalau tadi kembali ke soal puasa ketika sebelum operasi. Ya. Itu kadang kan saya pernah itu kan dari jam ke jam. Betul, minimal 6 jam. Minimal 6 jam. 6 jam. Kalau tindakan operasinya adalah pembiusan dengan pembiusan total, artinya pasien memang ditidurkan total, dipasang alat bantu nafas itu 6 jam. Tapi kalau operasi hanya dengan dibius di belakang, disuntik itu Mas, artinya separuh saja, itu boleh 4 jam. Seperti itu. Nanti biasanya dokter bius akan memberikan obat-obatan untuk membuat dia sendiri bisa bekerja dengan nyaman tentunya, karena mereka sudah bisa mengerti itu. Kan kadang begini juga nih Mas, ada kondisi pasien di mana pasien harus segera operasi, mau puasa nggak puasa sekarang, ada itu kondisi. Nah itu mau tidak mau kan dokter bius harus bisa menyesuaikan juga, seperti itu. Jadi untuk amannya memang puasa. Tapi mereka juga bisa bekerja dalam kondisi di mana memang pasien harus segera saya kerjakan. Darurat, ya. Maka tidak puasa pun tidak ada masalah. Mereka sudah mengerti bagaimana tekniknya, itu sudah paham. Kalau sebenarnya kalau di bulan puasa sendiri itu kan ketika mau operasi kan dia sudah kondisi puasa. Betul. Ya kan? Taruhlah ketika dia sejak pagi sudah puasa. Tindakan operasinya sore. Ini kan lebih dari 6 jam ini, Dok. Seharusnya kan tidak ada masalah atau yang tidak ada masalah. Kalau itu tidak ada masalah, tetap kita kerjakan bisa. Terkadang efek dari setelah puasanya pada beberapa pasien yang seperti pasien diabetes nih, ini yang agak-agak harus diwaspadai karena pada kondisi pasien seperti itu kadar gula darah itu tidak stabil nih Pak. Nah kalau kadar gula darahnya tidak stabil, pasien itu puasa terlalu lama, dia setelah operasinya takutnya drop. Itu ya. Jadi terkadang untuk kondisi pasien yang seperti itu kita sarankan untuk makan dulu. Kadang-kadang kita seperti itu untuk menjaga supaya pada saat setelah operasi, apalagi misalnya operasinya kita menemui banyak kesulitan, agak prolong dikit, itu kan tergantung nih kondisi di dalam seperti apa, yang kita lihat seperti apa. Nah itu kalau nanti akan diperkirakan agak lama kan kasihan pasiennya. Kita akan wah ini jangan-jangan nanti drop setelah operasi. Itu yang cukup bahaya. Sehingga pasien tuh kadang nggak bisa dibedakan dia tidak sadar karena pembiusan atau karena gulanya yang lagi rendah. Seperti itu. Nah itu perlu pengawasan. Jadi ketika mungkin ketika operasi sendiri mungkin tidak ada, tapi pasca ya setelah itu nanti pengaruh. Betul. Nah itu yang harus kita waspadai, sehingga kita itu bekerja memang harus memperhatikan banyak hal Mas, terutama dokter bius itu bagaimana supaya pasien dia setelah pembiusan itu bisa bangun tanpa ada masalah. Itu tugasnya cukup berat juga mereka. Oke. Jadi memang kalau yang ngomong ahlinya itu kayak ahlinya tentang bedah ini ya. Oke, kembali lagi ke tips kesehatan ini. Dokter ini mungkin ini kaitannya makanan sekarang. Mungkin saat puasa pastinya ada beberapa makanan yang harus dihindari
supaya ya biar ini harus dimakan dia. ya Oke. biar tetap sehat, tetap ini tidak lemes tadi kembali lagi ke mungkin jenis makanan apa yang dihindari ya? Ya, beberapa jenis makanan yang harus dihindari. Yang penting jangan asin ya. Jangan asin. Iya, jadi kalau asin itu dia itu merangsang orang untuk minum. Oh, gitu ya. Iya, sehingga makanan yang asin-asin itu lebih baik dihindari. Ya kan pasien akan minum, pengen minum terus haus terus. Nah, kalau lagi puasa haus coba. Iya. Itu akan memudahkan pasien menjadi dehidrasi. Itu kalau makanan-makanan yang asin. Selain itu juga darah tinggi. Kan kasihan. Iya. Itu enak ya sebetulnya kalau gorengan agak asin-asin dikit itu sama lombok Pedes. gitu, kan enak sekali itu atau Iya. bakso kan ya. Seger itu Dok. Itu jadi yang asin terus kemudian tadi saya sudah singgung gorengan. Gorengan ya. Iya, gorengan itu juga lebih baik karena dia merangsang juga untuk minum. Dia merangsang haus. Lagian gorengan juga nanti tumpukan-tumpukan dari kolesterol dan lain Kolesterolnya. sebagainya itu kan juga tidak baik untuk pembuluh darah kita. Seperti itu. Oke, Yang pedes-pedes juga jangan, lebih baik dihindari. Tapi kalau saya nggak bisa ini. gitu ya. Jadi sekali lagi saya bilang tadi ya, bapak-bapak, ibu-ibu ngomong itu memang gampang. Cuman memang melaksanakan ke diri saya sendiri itu kadang-kadang memang sulit dan saya tidak grafik itu. Iya mungkin sebagai pengingat aja. Betul. Jadi kita hanya mengingatkan untuk melaksanakan itu. Oke, Gitu. kembali lagi nih tentang makanan. Tadi Bu Dokter mengatakan tentang hal-hal yang manis ya, Ya. dihindari. Kalau buko lain. Oh, Kalau gitu pada ya. saat kita buka puasa, manis boleh tapi jangan terlalu manis juga. Karena tumpukan gula itu tidak baik. Pankreas itu kalau dipaksa mengeluarkan insulin dalam waktu pendek itu akan merusak pankreas itu sendiri, Mas. Gitu Jadi ya. kalau pas buka puasa, betul kita makan kurma. Kurmanya. Tehnya jangan terlalu manis. Kan kurmanya udah manis. Iya. Itu. Jadi tehnya jangan terlalu manis. Mungkin 1 sendok aja cukup gulanya. Kalau saya pribadi biasanya saya nggak pakai gula kalau Kurmanya tehnya. tes aja ya. Tapi kurmanya, jadi saya kurma 3 biji. Kurmanya tentunya jumlah tunggal ya. Tapi kalau 1 saya rasa kurang sih. Di minimal memang 3. Terus minum teh. Setelah itu atau monggo Anda punya makanan yang lain selain kurma misalnya boleh, tapi jangan terlalu manis supaya insulin kita tidak mudah rusak. Itu saja. Oke, jadi memang ini tadi kalau seandainya kita sudah makan kurma ya manis, ditambah lagi dengan tehnya manis ya kan, tambah lagi nanti ada cendolnya yang manis juga. Kan repot itu. Oh gitu ya? Pankreas kita itu bingung. Dia seperti ngos-ngosan. Oh gitu ya. Iya, nah akhirnya nanti dipaksa rusak. Nah itu yang memudahkan orang kena diabetes. Sebetulnya itu. Kalau nah ini soal tentang manis nih, kalau kita pakai manisnya yang pemanis buatan ya tidak. Saya tidak referensi kalau itu. Saya tidak berani mereferensikan untuk pemanis-manis buatan. Jadi saya lebih baik manis itu emang manis asli. Cuman dosisnya atau takarannya kita kurangin sendiri itu jauh lebih sehat. Kalau menurut saya ya dibanding segala sesuatu yang buatan. Karena kita tahu segala sesuatu yang buatan itu tetap tidak bisa menyamai yang asli. Betul. Oke. Mau sebagus apapun tetap yang asli itu jauh. Seperti Jadi ketika kembali lagi ke saat buka, jadi harus ada manisnya, harus ada asinnya pastinya Dok. Atau nah ini kadar asin tiap orang kan beda. Iya. Makanya yang penting jangan terlalu asin. jangan terlalu asin. Jangan terlalu asin supaya kita tidak terlalu haus. Oke. Terus lagi nih kaitannya soal buka ini kayaknya sering di masyarakat kita itu tidak Jadi bisa. ngomongin buka jam segini coba. Enggak. Sekarang gini, kadang di masyarakat kita kalau ketika berbuka itu pasti tidak bisa meninggalkan sesuatu hal yang dingin. Iya betul. Betul. Sudah manis, dingin. Nah ini enak ya. gimana ini? Seger. Gitu. Jadi begini, kalau perut sebetulnya perut itu kita punya suhu tubuh tertentu. Suhu tubuh kita itu bukan dingin, ya kan? Suhu tubuh kita itu panas. Panas ya. Nah, jadi minuman yang pertama masuk pada saat buka memang lebih baik yang panas, yang anget lah, yang bukan panas. Saya nggak akan bilang panas, yang anget. Supaya tubuh itu nggak kaget. Intinya sih sebetulnya itu. Gitu. Dia terbiasa dulu, kan?
setelah kita buka minum yang hangat, terus kemudian dengan kurma tadi biasanya kita tinggal sholat dulu nih, biar dia enak dulu nih, terbiasa dulu. Tinggal sholat cuma 3 rakaat doang kan, habis itu baru dilanjutkan yang lain-lain. Itu saja dulu. Jadi supaya tubuh kita terbiasa atau siap untuk menerima yang lain. Karena ini kan baru pertama kali masuk nih. Takjil istilahnya ya, namanya takjil ya. Tapi biasanya di masyarakat kita ada gitu. Nah, itu yang repot nih, karena begitu buka pengennya langsung dingin. Dan memang Rasul pun yang dari buku yang saya baca, Rasul menyukai minuman yang manis dan dingin. Nah, tapi kan kadar manisnya beliau waktu itu seperti apa? Kadar dinginnya beliau juga seperti apa? Ya, mungkin waktu dulu panas kondisinya, harus dingin. Oke, itu ya. Jadi memang kalau kita ngomong tentang tips kesehatan, memang lebih-lebih di bulan puasa memang harus kita jaga. Mungkin sedikit ini dokter terakhir nih kesimpulan tentang tema kita, tips sehat selama bulan Ramadan, selama berpuasa. Baik, tips kesimpulannya ya. Oke, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan tadi untuk para pendengar sekalian dimanapun Anda berada. Perhatikan asupan makanan pada saat kita sahur maupun buka puasa. Perhatikan cairan yang kita minum, jumlah cairan yang kita minum selama sehari. Beberapa minuman yang harus kita hindari, seperti yang saya sampaikan tadi, tolong lebih diperhatikan lagi supaya kita bisa lebih sehat dalam menjalankan puasa. Nah, tentunya jumlah cairan yang kita minum itu sehari paling tidak minimal bisa 8 sampai 10 gelas, dan itu silahkan diatur sendiri waktunya. Pada saat sahur bisa 3 gelas, pada saat habis buka bisa 4 gelas. Saya rasa seperti itu. Komposisi makanan juga tadi saya sudah sampaikan, jenis-jenis makanannya juga sudah saya sampaikan. Nah, silakan dijalankan dan insya Allah kita bisa menjalani puasa Ramadan dengan lebih sehat. Amin. Oke. Terima kasih Bu Dokter. Semoga berkah manfaat untuk kita semuanya. Amin. Dan para pendengar, para pemirsa bisa mempraktekkan. Mumpung ini di bulan Ramadan. Dan semoga tetap kuat dan sehat. Amin. Betul. Oke, demikian sahabat Ertisa, para pemirsa 51 Media Channel di program Mada Wajada Media Dakwah kajian Ramadan bersama NU Jepara. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di kesempatan yang lain. Dan semoga di bulan Ramadan ini kita bisa meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling penting kita tetap sehat dan semangat kuat. Nah, amin Allahumma amin. Terima kasih. Mikdal Sarani harus pamit. Tetap konsentrasi, represtasi. Jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.